Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kembali bersama-sama pada Renungan Pagi ini, Rabu 8 Desember 2021 dengan judul Mengalahkan Dunia oleh Iman. Ayatnya yang terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dewasa ini setan menawarkan penggodaan serupa yang dihadapkannya kepada Kristus, menawarkan kepada kita segala kerajaan dunia ini sebagai balasan kesetiaan kita. Tetapi bagi orang yang memandang kepada Yesus sebagai yang penyempurna imannya, segala penggodaan setan tidak berkuasa. Setan tidak dapat menyebabkan dosa bagi orang yang mau menerima dengan iman segala kebaikan Tuhan yang pernah dicobai dalam segala perkara sama seperti kita, namun tidak berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka yang bertobat dari dosanya dan menerima karunia hidup anak Allah tidak dapat dikalahkan. Dengan berpegang teguh oleh iman akan sifat ilahi itu, dia pun dapat menjadi anak-anak Allah. Dia berdoa, dia percaya. Apabila tergoda dan dicobai, dia menuntut kuasa bahwa Kristus telah mati agar kuasa itu diberikan kepadanya, lalu mengalahkan dosa itu oleh anugerahnya. Inilah yang perlu dimengerti oleh setiap orang berdosa. Dia harus bertobat dari dosa-dosanya. Dia harus percaya dalam kuasa Kristus dan menerima kuasa tersebut untuk menyelamatkan dan memelihara dia dari dosa. Orang Kristen itu tidaklah menyimpan segala kebiasaannya yang buruk dan menyayangi segala cacat tabiatnya, melainkan roh pikirannya diperbaharui menurut rupa ilahi. Apapun yang menjadi kecacatan sifatmu, Roh Tuhan akan menyanggupkan engkau melihat semuanya, dan anugerah akan diberikan kepadamu, yaitu bahwa segala kecacatan dapat dikalahkan. Oleh jasa darah Kristus, engkau boleh menjadi seorang pemenang. Ya, lebih dari seorang pemenang. Kebenaran itu harus dimasukkan ke dalam jiwa dan akan mengerjakan penyucian tabiat. Kebenaran itu akan menghaluskan dan meninggikan hidup dan menjadikan engkau layak untuk masuk ke dalam tempat-tempat kediaman di mana Yesus telah pergi untuk menyediakannya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Surga bernilai segala sesuatu bagi kita. Maka jikalau kita kehilangan surga, kita pun kehilangan segala-galanya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, menjadi poin penting untuk kita renungkan bahwa sebagai anak-anak Allah, kita harus sanggup mengalahkan dunia di dalam kekuatan yang Tuhan akan berikan. Oleh karena firman-Nya mengatakan semua yang lahir dari Allah akan menaklukkan dunia ini. Memang setan juga sangat berkuasa dengan tawaran-tawaran yang luar biasa. Dia sangat mengetahui keinginan-keinginan manusia sehingga banyak orang yang akan terjerat di dalamnya. Tetapi bagi setiap orang yang mau menyerahkan hidupnya di dalam iman, tidak akan bisa takluk terhadap si penggoda itu. Meskipun kita menyadari bahwa kita memiliki kecacatan, tetapi justru untuk itulah Yesus hadir dan mati untuk menjadi kekuatan bagi kita. Dan dengan menerima dan merenungkan pengorbanannya, maka itu akan menghaluskan dan meninggikan kehidupan kita untuk melayakkan kita semakin layak untuk menjadi anak-anaknya. Semoga ini yang menjadi perenungan kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau untuk semua kasih-Mu ya Bapa, menjadi bahagian kami hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa begitu besar kasih Allah dan Engkau merindukan untuk kami dapat menang dan menaklukkan kuasa-kuasa duniawi ini. Dan di dalam Tuhan kami yakin dan percaya seperti janji-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami lewat pengorbanan Yesus Kristus. Dan biarlah ya Bapa, kami akan dituntun senantiasa sehingga kami tidak akan tersandung tetapi tetap akan mampu berjalan mengikuti Engkau. Hari ini ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kiranya umat-umat-Mu
dengan kesehatan, kekuatan, dan juga berkat-berkat secara jasmani, sehingga akan ada kepenuhan ya Bapa, dan iman kami akan senantiasa dikuatkan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa juga di saat sekarang ini, di mana begitu banyak juga bencana-bencana alam yang terjadi, biarlah Tuhan akan memberkati ya Bapa, sehingga akan ada keselamatan bagi anak-anak Tuhan. Demikian juga ya Bapa, mereka akan mendapatkan perlindungan. Hamba-Mu berdoa bagi saudara kami yang berada di dalam keadaan sakit sekarang ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan, dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Biarlah kiranya Engkau yang akan menjadi kekuatan bagi mereka. Pemulihan yang datangnya dari sorga, Tuhan akan berikan sehingga mereka dapat bersuka cita kembali. Kami bersyukur atas pandemi yang semakin mereda di saat sekarang ini. Namun akibat daripada situasi yang sudah berlalu ini, banyak umat-umat Tuhan yang masih membutuhkan pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan akan menuntunnya Bapa, menunjukkan pekerjaan yang terbaik, sehingga itu menjadi berkat dalam hidup mereka ya Bapa. Dan bagi saudara kami yang merayakan hari ulang tahun mereka pada saat ini, kiranya Tuhan memberikan berkat-berkat khusus bagi mereka, baik kesehatan, umur yang panjang, dan biarlah roh kesetiaan selalu ada dalam hidup mereka ya Bapa. Semoga berkat-berkat yang sama pun menjadi bahagian kami semua, dan biarlah kami bersuka cita menjalani hidup kami di sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa kami Bapa, doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.